Anak muda harus gagah, tidak boleh loyo, lemes, malas, dan suka meratap. Kalau mudanya saja sudah lemah, bagaimana tuanya? Anak muda harus gagah. Oke, sosial media. Yang menggunakan sosial media, lebih banyak orang tua atau anak muda? Kalau gitu siapa yang sering meratap di Facebook sama Twitter itu? Gitu? Kalau sedang naksir, pamer. Wah, aduh. Sedang jatuh cinta, pamer. Nembak meleset, pamer. Itu tuh ya. Aduh. Lalu sedang cinta-cintanya, pamer. Begitu putus, bayangkan. Langsung nangis aku rapopo. Oke? Ditulis kemana-mana. So, kita ini lebih suka pamer penderitaan. Sehingga yang wanita dijauhi laki-laki baik. Itu sebabnya wanita itu harus centil, ringan. Gitu, kalau ditanya ada masalah? Masalah apa? Gitu. Sehingga laki-laki lebih cepat berani meresikukan dirinya dengan wanita itu. Karena wanita yang bersih, clean, tidak ada masalah saja bisa menjadi masalah. Apalagi yang sudah banyak masalah. Berarti kedewasaan itu pilihan. Yuk pilih mendewasa, segera, memang tidak enak. Atau memilih menjadi pribadi yang meratap. Ingat ya, tidak enaknya mendisiplinkan diri sebagai orang dewasa, itu tetap lebih baik daripada tidak enaknya orang yang tidak pernah dewasa. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih jawabannya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda, sahabat Super yang sudah hadir di studio untuk mengambil alat polling. Kita akan polling sekarang ya. Silakan pastikan Anda mau memilih dengan benar. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpol.com, bahkan bisa langsung dari gadget Anda. Kalau saya menggunakan Oppo Find 7, ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar 2K. Ya, ini canggih sekali, resolusinya super keren dan juga menggunakan teknologi fog ya. Ini adalah sebuah sistem yang membuat chargingnya menjadi jauh lebih cepat. Oke, baik. Anda pilih satu pilihan dari polling ini. Mengapakah bersabar itu lebih baik daripada membalas? Yang A, tidak menjadikan diri kita sama buruknya dengan orang yang menjahati kita. Pilihan B, tetap memelihara kebaikan walaupun dijahati adalah orang yang pantas bagi kebaikan yang lebih besar lagi. Yang C, membalas hanya akan memperburuk masalah. A, B, atau C. Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Apakah jawabannya sama dengan jawaban Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada? Silahkan kita tunggu sama-sama seperti apa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Karena saya sudah pernah mengalami studi kasus itu sendiri dan... Studi kasus? Iya, saya sudah melakukan studi kasus. Jadi dijahatinya itu sampai masuk skripsi? Dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. Kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita lihat apakah hasil pollingnya dan apakah sesuai dengan pilihan Anda, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai anak muda. Karena biasanya ketika masih muda banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, apakah boleh atau apakah harus berhati-hati ketika masih muda agar tidak membuat kesalahan atau sebaliknya Pak Mario? Dan bagaimana? Super sekali Mas Ibram. Lihat memes ini. Usahakan tidak tersenyum ya. Ini. Anak muda tipis sekali perbedaan antara kecerdasan dan ketululan mereka. Ketulul? Tulul itu sopan. Tulul. Oke? Tapi jika anak muda tidak membuat kesalahan, kapan mereka menjadi ahli dalam ketepatan? Ini istilah tidak lazim ya, tapi ini penting sekali. Ahli dalam ketepatan. Semua masalah hidup kita karena kita salah memilih. Salah memilih kata-kata, salah milih sikap, salah milih tindakan, salah milih kekasih, salah milih suami atau istri. Oke? So, anak muda yang tidak sering buat kesalahan, tidak tahu caranya tepat. Karena salah dan benar itu dua sisi dari koin yang sama. Jadi kalau Anda takut salah, Anda menghindari benar. Demikian khawatir salah, Anda jadi sulit tepat. Itu sebabnya orang-orang yang gampang sukses, yang berani.
Kalau salah pun senyum, gitu. Itu saya pernah starter motor. Saya starter, kunci saya buka nggak bisa, tapi saya starter, stang setir tidak bisa. Waktu masih mahasiswa, di sebelah ada mahasiswa lain lihat saya tanya, kenapa? Saya starter nggak bisa, ini nggak bisa, kenapa? Terus dia bilang apa? Itu motor saya. Saya lihat, oh iya, tenang aja turun pindah ke motor sebelah. Nah, banyak orang nggak bisa tidur, nggak bisa makan kalau membuat kesalahan. So, wajar, telan saja kesalahan itu wajar bagi anak muda. Jangan sampai salah waktu tua. Banyak-banyak salah waktu muda itu wajar. Anda lebih mudah dimaafkan salah waktu muda daripada nanti tua. Jadi kalau nanti disalah orang tua tanya kenapa? Masih muda. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Orang yang takut salah menghindari yang benar. Betul. Super sekali. Baik, sekarang mudah-mudahan Anda tidak takut salah ketika memilih polling tadi ya. Kita akan lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Ini dia. Mengapakah bersabar itu lebih baik daripada membalas? A, B, atau C? Yang memilih C 21%, memilih A 31%, yang memilih B 48% dari 1.815 voters. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Kami mohon pertanggungjawabannya yang memilih A, B, atau C. Yang memilih A, angkat tangan Anda. Bapak memilih A? Iya, bisa naik ke atas panggung Pak. B, pilih B. Bapak ya? Ya, naik Pak, boleh Pak. Dan yang memilih C, naik ke atas Ibu. Baik, silakan naik ke atas, kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah memilih A, B, atau C. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, 3 sahabat kita ini mau menjelaskan mengapa mereka memilih pilihan-pilihan ini. Anda Pak Cahyo. Pak Cahyo, Anda memilih A, mengapa? Karena menurut saya tidak ingin memposisikan diri saya menjadi orang jahat. Karena ketika orang itu menyakiti seseorang, artinya dia adalah menjadi orang yang jahat kan. Super sekali. Jadi artinya biarkan Tuhan yang membalas, God that never sleep. Good. Terus Mbak Benny, mengapa Anda pilih B? Karena saya sudah pernah mengalami studi kasus itu sendiri dan Studi kasus? Iya, saya sudah melakukan studi kasus. Nanti dulu. Jadi dijahatinya itu sampai masuk skripsi. Bukan begitu maksud saya, Pak. Saya mengamati. Oh, diamati. Good. Mengamati beberapa teman sebaya dan saya juga melakukan hal itu sendiri, pengalaman pribadi saya sendiri ketika menjahati atau dijahati? Dijahati. Oh, oke. Ketika kita dijahati dan saya membalas karena ego nih nggak terima gitu, saya membalas. Good. Dan akhirnya saya sama seperti dia gitu, ngerasanya tuh kayak apa bedanya ya gitu, kayak super sekali. nggak, jadi sadar sendiri. Lalu ada satu ketika yang sebenarnya walaupun dia tidak sengaja, tapi seolah-olah saya seperti dijahati, merasa seperti itu. Lalu saya coba ya udah biarin aja gitu kan. Tapi ketika itu berlalu dan ada kasus yang lebih lagi, itu jadi tidak masalah. Jadi saya menerima itu, jadi itu udah pernah seperti itu. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terus ada nama Anda lagi, Mbak? Sinta. Mbak Sinta. Mengapa Anda memilih C? Iya, karena jika kita membalas, mungkin akan lebih buruk apabila nanti orangnya yang kita balas itu tidak tahu kan efeknya itu dia menerimanya dengan baik atau tanggapan dia itu kurang jelas. Super gitu. sekali. Kita beri tepuk tangan. Tadi Pak Cahyo mengatakan biar Tuhan yang membalas. Ya. Apakah itu kata-kata orang sabar? Aku bersabar biar Tuhan yang balas. Gini sih Pak, artinya kan kalau saya membalas itu, jadi artinya ada unsur balas dendam antara saya dan dia. Nah. Dan artinya nggak ada bedanya saya dan dia sama-sama jadi orang Betul jahat. sekali. Jadi yang balas Tuhan. Tuhan. Iya. Dan Anda merasa damai karena dia dibalas oleh Tuhan, gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi dibalasnya gimana? Dia dijorokin. Mungkin artinya apa yang dia sakitin ya mungkin nanti dia kedepannya bakal dapat apa yang dia udah sakitin ke orang lain. Nah, jadi dia nanti disakiti orang. Iya. Berarti timbul satu orang jahat lagi Oke. untuk menyakiti itu.
Oke. Iya toh? Iya. Lalu orang ini mendoakan dibalas. Iya. Artinya Balas. artinya itu bukan di posisi saya dengan artinya kan bukan dengan tangan saya. Betul, biar orang lain yang jahatin. An eye for an eye. Orang dendam itu satu mata untuk satu mata. Kalau itu terlaksana, seluruh dunia buta. Anak kecil datang jalan bawa palu. Terus jempol kita dipukul tok. Kita ambil nggak palunya? Tik gitu. Jadi, kalau memang ikhlas, jangan lagi minta dibalaskan. Ya toh? Tuhanku, aku maafkan dia. Terus diam ditahan. Karena biasanya tolong balesin, gitu kan? Sekarang dihentikan. Berhenti, kalau ikhlas itu begitu. Memberi, kalau ikhlas tidak harapkan terima kasih. Kalau kita kan, kasih. Terus bilang apa? Tuh, berarti enggak ikhlas. Ikhlas, berikan. Good. Berarti kalau gitu, harusnya kalau memaafkan, Artinya kalau memaafkan ya udah gitu. Jadi Ya saya udah. hanya memaafkan tapi ada unsur biarkan Tuhan membalas itu lagi sih sebenarnya. Anda meminta atau tidak minta, Tuhan balas nggak? Balas. Balas. Terus kenapa Anda minta? Artinya supaya dia diberi pelajaran lah sama Tuhan. Ya. Kalau itu salah seperti itu. Oh, pasti salah. Iya. Tapi apakah dia akan diberi pelajaran oleh Tuhan karena menyalahi orang? Pasti. Pasti. Terus kenapa Anda minta? Supaya Tuhan ingat. Iya, benar. Tuhan itu nggak pernah lupa. Artinya adalah bentuk komunikasi saya sama Tuhan. Gitu. Jadi minta dibalas. Kurang lebih sih bukan maksud tujuan seperti itu, Pak. Jadi, artinya supaya diberikan pelajaran ke depannya Ya, supaya dia bisa berubah. Good. Apa pelajarannya? Artinya pelajarannya adalah cukup susah sih. Cukup susah, ya disusahin dia. Gini loh ya, saya simpulkan. Kalau sudah memaafkan, memaafkan saja. Banyak orang bilang begini, oke, Tuhan aku serahkan semuanya kepadamu. Tapi kalau bisa, tuh, masih mengatur Tuhan. Tuh, padahal sudah diserahkan semuanya. So, maafkan. Beritahu saya, kalau Tuhan membalas, caranya bagaimana? Kalau Tuhan membalas dia yang menjahati kita tuh mungkin nanti ada lagi orang yang menjahati dia gitu, Pak. Oh, jadi kita senang kalau ada orang Bukan berarti yang senang. menjahati kita dijahati orang lain. Ini betul kita memang nggak pernah dewasa. Dengarkan ini ya. Kita kalau membalas seimbang dengan rasa sakit. Kalau Tuhan membalas, ingat Tuhan itu Maha Penyayang. Jadi membalasnya dengan cara yang menjadikan orang ini lebih baik. Kalau kita hanya menyakiti, balasan kita manusia menyakiti. Kalau Tuhan menjadikan dia lebih baik. Ayo, pinter mana membalasnya? Kita atau Tuhan? Tuhan, ya sudah, serahkan saja. Pasti diurus. Ya, Anda, ini tadi Anda tidak mau memperburuk masalah. Good. Ada orang pakai t-shirt ketat, agak doreng-doreng begitu, rambutnya cepak, gitu. Terus nggak sengaja dia masuk sambil nunjuk, nyenggol kepala kita di warung. Dibalas nggak? Temannya ada 6 di belakang. Dibalas nggak? Itu sebabnya semua orang sebetulnya sabar. Coba Anda duduk. Siapa di sini yang pemarah? Tolong angkat tangan. Yang pemarah. Anda pemarah, Pak ya? Good. Kamera, lihat itu pemarah ya. Oke? Anda pemarah. Anda sedang di warung. Terus yang lelaki cepak tadi itu, Pak, itu ada 6 temannya dengan sengaja nuangin kopi di paha Anda. Anda marah nggak? Marah. Apa yang Anda lakukan? Lebih banyak menggerutu. Menggerutu, aku rapopo. Sabar nggak jadinya? Sabar. Kenapa? Takut. Berarti sebetulnya setiap orang mampu sabar. Tapi dia berani dan marah kepada orang yang lemah. Seperti suami yang kasar kepada istrinya.
Karena istrinya masih sabar. Coba kalau istrinya bilang, pulangkan aku gitu, kepada apartemen orang tuaku. Coba, berarti kalau gitu setiap orang sabar, tergantung dengan siapa yang dihadapinya. Nah, yang nomor 3 ini smart, karena membalas akan memperburuk masalah. Iya toh? Sekarang, Iya. orang kecil melukai kita, dibalas nggak? Tidak. Anak kecil datang jalan bawa palu, terus jempol kita dipukul, tok. Kita ambil nggak palunya? Tik gitu. Ayo. Iya, dia kecil, bapaknya. Lihat tuh. Berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda semua benar memilih untuk tidak membalas, untuk bersabar. Hanya konsep mengapa kita lebih baik bersabar tidak sama pada setiap orang. Kalau Anda bertuhan, ikhlas berserah, Anda melihat sekarang itu perilaku bukan perilaku manusia. Segala sesuatu perilaku Tuhan. Karena diizinkan oleh Tuhan. Ya. Itu? Diizinkan Tuhan, toh? Good. Nah, diizinkan Tuhan. Ada maksudnya? Apa maksudnya? Kayak semacam pelajaran buat dia sih sebenarnya. Semacam pelajaran atau pelajaran? Pelajaran. Good. Pelajaran. Apalagi? Anda dilukai hatinya. Terus? Buat kita lebih sabar. Super. Dilukai hati oleh satu orang saja sudah marah, apalagi kalau Anda jadi ketua umum partai. Hah? Coba. Makanya nggak semua orang bisa duduk di jabatan tinggi karena kadang-kadang telinganya tipis. Pemarah, emosional. Nih, anak-anak muda ini menunjukkan kedewasaan yang sangat baik. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, saya ingin bertanya sekarang kepada Anda atau mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario, berbicara mengenai kedewasaan yang belum tersampai atau belum tercapai. Ada di antara Anda yang ingin curhat? Iya. Silakan, Bapak naik ke atas panggung satu lagi, saya minta. Iya, silakan, Mas. Kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang yang akan curhat. Kita akan lihat sama-sama seperti apa curhatnya Pak Angga dan juga Pak Sukron Jazila. Betul ya? Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Saya bisa sukses di sini. Saya jauh-jauh ke Jakarta karena prinsip perantau kan Pak. Saya pantang pulang. Kalau sebelum saya sukses mending saya pulang almarhum kan, ibarat itu Pak. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV, masih membahas mengenai Tuhan, kapankah aku dewasa. Ketika belum dewasa, biasanya orang gampang emosi atau gampang terpancing amarahnya, Pak Mario. Yes. Nah, bagaimana anak muda harus bersikap agar bisa terkontrol amarahnya, emosinya? Super, Mas Irban. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memesnya ini. Sebagai anak muda, engkau harus belajar mengelola kemarahanmu agar di masa dewasamu engkau menjadi perwira dan pemimpin yang elegan. Bersabar adalah tetap merasa marah, tapi tidak berlaku yang merendahkan diri dan merusak hubungan baik dengan sesama. Jangan belajar sabar setelah tua, setelah pangkatnya tinggi. Heran sekali kalau ada orang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, masih emosional seperti anak-anak muda. Sedangkan anak muda belajar sabar lebih awal. Tidak bisa disalahkan, para pemimpin itu dulu belum ada golden ways. Jadi makanya sudah pangkatnya tinggi, masih emosional, masih merespon semua komentar kecil di sosial media. Tuh? Dan macan diam-diam lihat ditonjok begitu. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, dengarkan ini ya. Kedewasaan bukan masalah umur. Kedewasaan adalah masalah pengendalian. Disindir, kendalikan, abaikan. Dikomentari tidak baik, diam, abaikan. Hanya orang kecil sakit, disakiti orang kecil. Jadi kalau ada orang besar berespon kepada komentar orang kecil, ukurannya sama dengan yang berkomentar. Jadi mulai dari sekarang, Anda muda, 16 tahun, dikomentari, Anda bilang, woles saja. Ya, you belum tahu yang direncanakan Tuhan untukku. Apa? Aku direncanakan jadi suamimu. Baik, super Pak Mario. Jadi kedewasaan bukan masalah umur, tapi masalah pengendalian. Nah, bagaimana dengan 2 orang ini? Apakah ada permasalahan? Baik Pak Angga ataupun Pak Sukron? Nama Anda, Pak? Enggak Pak. Anda?
Sukron Gajilas. Jazilah. Oh, Jazila, oke. Good. So, Pak Angga, apa masalahnya? Ya, sebelumnya terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Nama saya Angga dari Jakarta Timur. Permasalahan saya adalah saya itu pernah disukai dua wanita sekaligus, Pak. Wah. Pelan-pelan. Kata pentingnya adalah sekaligus. Oke? Disukai dua wanita sekaligus. Iya, mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan. Jadi enggak ya, seperti itu, Pak. Jadi saya disukain oleh wanita yang umurnya tuh jauh lebih muda dari saya, 4 sampai 6 tahun, Pak, lebih muda dari saya. Berapa umur mereka itu? Saya 22 sekarang, Pak. Oh, oke. Jadi mereka 18, 17 tahun begitu. Iya. Jadi pertemuan kita itu berawal dari karena saya bekerja di suatu perusahaan, Pak, dan mereka itu adalah customer saya, Pak. Kan karena saya adalah tugasnya melayani, jadi saya momen untuk melayani mereka. Dan customer saya kan bukan hanya mereka, Pak, cuma yang menonjol tuh mereka berdua, Pak. Menonjol nih maksudnya gimana? Kenapa menonjol? Maksudnya menonjol itu memberikan perhatian lebih, Pak, kepada saya gitu loh, Pak. Perhatiannya seperti apa? Jadi saat saya bekerja kadang dia disapa terus ditanya udah makan belum atau lagi ngapain, mau dibantuin nggak, seperti itu, Pak. Jadi pelanggannya ini nggak pernah pulang? Enggak, Pak. Jadi saat mereka datang, ya waktu ngelihat saya pasti mereka seperti itu, Pak, memberikan perhatian. Oke, Nah. good. Terus masalahnya? Singkat cerita, salah satu dari wanita ini kita sebut aja yang satu A, satu B, Pak ya. Yang A ini meminta nomor kepada saya langsung, Pak. Saat itu saya kaget tapi tetap saya kasih, Pak, karena niat saya cuma mau berteman kan, Pak. Yang satu minta nomor saya tapi lewat dari teman, Pak. Terus? Nah, terus setiap hari itu mereka selalu SMS, tapi kadang saya balas, kadang saya tidak balas, Pak, takut memberikan harapan. Kenapa kok Anda takut memberikan harapan? Karena kan niat saya mau berteman saja, Pak. Tapi Anda tidak tertarik dengan salah satu dari mereka? seperti yang Pak Mario katakan dulu waktu tapping sebab akibat itu, bahwa Tuhan itu kita tuh bukan mencintai tapi dicintakan. Jadi apa ya, dibuat mencintai. Tapi saya kan tidak merasa mencintai mereka, Pak. Jadi saya takut memberikan harapan. Oleh karena itu saya nggak mau membalas SMS mereka. Oke. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan. Takut memberikan harapan ya. Iya. Ya. Terus yang menjadi masalah apa? Jadi masalah seperti ini, Pak, saat saat di SMS itu kan mereka tiba-tiba bertanya kepada saya itu sesuatu yang menurut saya privasi, Pak. Mereka bertanya, Mas sudah punya pacar belum? Gitu. Sebetulnya sudah punya? Belum punya, Pak, karena saya tuh masih pengen ngembangin karir dulu. Super sekali. Good. Nah, saat saya tanya kenapa kamu tanya seperti itu, dia bilang, Mas aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacar saya? Coba sebentar, apakah mereka, Pak, itu bisa jatuh nanti? Oh iya. Apakah mereka kurang cantik? Bukan karena itu, Pak, karena saya tuh ingin mereka itu kan masih muda, Pak. Masih muda tuh saya juga waktu menolak mereka pun saya bilang, maaf saya belum bisa. Kamu kan masih muda, belajar dulu. Super sekali. Good. Jadi ada orang menyatakan cinta gitu, Mas, aku cinta kepadamu. Terus jawabnya sekolah dulu, gitu. Itu bijak sekali ya. Good. Terima kasih. Terus Pak Sukron. Sebelumnya selamat malam Pak Mario Teguh, yang saya sangat ngefans banget sama beliau. Saya dari Jambi, Pak, dari Super sekali. kegalauan saya itu berawal dari waktu saya masih SMA dulu, Pak. Jadi waktu saya masih SMA dulu ada dua hal yang buat saya galau, Pak. Apa itu? Yang pertama, saya bingung. Saya umur semakin lama kan dewasa, kok saya masih galau gitu. Yang pertama yang buat saya galau ketika itu, Pak, saya dari saya sudah sekolah, itu kan niat baik sekolah. Yeah. Tetapi bukan dari saya pribadi,
dari tetangga, dari orang-orang dekat bilang, mereka kayak mencibir saya Pak, mencibir keluarga. Itu anaknya itu Sukron Jazila itu gini gitu. Apa Kayak bilang, maksudnya gini? dia nggak bakal sukses, dia itu anaknya itu aja, anaknya Pak Suwardi gitu, karena dia anak Pak Suwardi lah dia kerja. Dikata gitu Pak, seolah-olah saya bilang, ini hidup saya kok lo yang ribut gitu saya bilang. Saya kadang-kadang pikir, saya harus dewasa nih nanggapin mereka gitu kan Pak. Tapi kadang-kadang saya bilang, wah saya sampai update di BBM, saya balas, saya beli mulut kalian dengan kesuksesan saya nanti gitu. Tapi kadang-kadang yang buat saya bingung juga, kadang-kadang saya kepikiran, wah ini siapa saya datengin aja di rumah saya gituin. Itu yang pertama Pak. Udah masuk kedua, waktu udah saya masuk universitas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cita-cita saya dulu kan Pak jadi dokter ceritanya. Galaunya di sini. Cita-cita jadi dokter, saya ikut tes di semua tempat kedokteran, nggak lulus kedokteran Pak. Masuknya di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya galau Pak di situ. Saya pikir, siapa harus saya jalanin kuliah saya, atau saya ulang sedangkan saya udah semester 4 sekarang. Saya pikir kalau saya ulang saya udah ketinggalan atau bagaimana, sedangkan saya harus buktikan ke teman-teman, ke tetangga-tetangga saya itu saya bisa sukses di sini. Saya jauh-jauh ke Jakarta karena prinsip perantau kan Pak, saya pantang pulang. Kalau sebelum saya sukses mending saya pulang almarhum kan, ibarat itu Pak. Pokoknya jiwa perantau saya harus pergi ke sini. Kalau nggak sukses saya harus sukses seperti itu Pak. Tapi kok saya mikir sekarang kok saya salah kuliah atau gimana, tapi saya tetap itu Pak, galau saya belum menjawab sampai sekarang gitu. Terima kasih. Kita break dulu sebentar ya, kita berikan tepuk tangan. Break dulu sebentar untuk mengetahui akan seperti apa jawaban dari Pak Mario mengenai Pak Angga yang dicintai dua perempuan dan ditolak dua-duanya, ataupun Pak Sukron yang pantang pulang sebelum sukses dari perantauan. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya setelah ini hanya di Mario Teguh Golden Ways. Saya pulang dari Jakarta, punya mobil pertama kali, tahu anak kampung miskin kalau punya mobil pertama kali selalu dibawa pulang. Iya dong, pamer lewat mulai dari gang itu, karena anak kampung sudah teriak-teriak, Pak Camat, begitu. Nah. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan Metro TV dan tidak sabar ingin mendengar kira-kira jawaban Pak Mario akan seperti apa ke Pak Angga dan juga ke Pak Sukron. Kita dengarkan sama-sama. Silakan. Super, terima kasih Mas Ibram. Mas Angga, Mas Sukron, pertanyaan saya, itu Anda ingin sukses? Iya. Oke, sudah didoakan, sudah berdoa, Sudah. minta sukses. Iya, sudah. Terus selalu Oke. itu. Iya, tahu. Ya. Sudah berdoa. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan sudah menjawab doa ini? Pak Angga. Mungkin sudah Pak, tapi cuma saya belum tahu kali ya Pak. Sudah dijawab tapi dengan cara yang saya tuh belum paham gitu Pak. Oh, it's very smart. Anda? Saya sukses itu aja belum ngerasain gimana rasanya sukses. Belum Oke. ngerasain ya. Apakah jawaban Tuhan untuk doa kita segera? Gini, apakah Tuhan mendengar semua doa? Iya. Maka salah orang yang mengatakan mudah-mudahan Tuhan mendengar. Tuhan dengar. Apakah Tuhan menjawab semua permintaan? Ya. Nah, doa untuk sukses sudah dijawab. Sudah. Bukan dalam bentuk hadiah, uang, atau harta, tetapi jalan mencapainya sudah langsung dibuatkan. Begitu Anda berdoa. Oke? Pertanyaannya adalah apakah Anda menjalani? Orang sukses harus sabar. Iya. Dikasih ujian toh supaya sabar? Iya, betul. Aha. Orang sukses damai hatinya. Iya Pak. Jadi dikasih kegalauan. Iya. Supaya apa? Supaya damai. Belajar mendamaikan diri. Aha. Kemudian, kalau orang sukses banyak uangnya. Belum tentu Pak. Loh, orang sukses banyak uangnya.
Ada yang terlihat, ada yang tidak. Mata yang baik berapa harganya? Beritahu saya. Lihat, suara masih keluar. Berapa harganya? Banyak kita tidak nilai itu dalam uang, padahal itu berapa harganya. Haha. Lubang hidung itu loh, Pak. Itu kalau dua itu buntu. Ya? Berarti kalau gitu, orang sukses banyak uangnya. Iya. Baik terlihat atau tidak. Iya. Anda diganggu dengan mengalihkan karir ke cinta. Ada dua gadis, napasnya sesak, datang kepada Anda. Itu gangguan toh? Iya, betul. Dan Anda tegas bilang, sekolah dulu, aku mau karir. Iya. Aha, ini dihina oleh orang-orang tertentu. Anda ingat nggak orang-orang yang menghina ini? Ingat Pak, ingat. Ingat? Ingat. Ingat nggak ya? Good. Ini adik-adik saya yang baik hatinya. Tahu nggak, semua orang yang menghina saya ingat, tetapi hanya setelah saya melampaui mereka. Jadi dulu saya dibelikan ayah saya motor, harganya Rp150.000. Motor tua sekali. Saya bawa ke sekolah pertama kali. Itu lebih lama saya dorongnya daripada naiknya. Betul, bayangkan. Dan saya naik motor baru kelas 3 SMA, itu baru punya sendiri. Ada anak ngelihat saya, anak orang kaya ngelihat motor itu lalu bilang apa? Motor satu sanai di gonang sekolah. Motor 100 ribuan saja dipakai sekolah. Sakit hati toh? Tahu nggak, saya punya kebiasaan waktu muda kalau disakiti hati saya oleh orang, saya bilang apa? I will remember this. I will remember this berarti remembernya nanti, nggak sepanjang masa. Saya pulang dari Jakarta, punya mobil pertama kali, tahu anak kampung miskin kalau punya mobil pertama kali selalu dibawa pulang. Tuh ya dong, pamer lewat mulai dari gang itu, anak-anak kampung sudah teriak-teriak, Pak Camat, gitu. Nah, padahal saya pegawai bank dulu. Tahu nggak? Tahu-tahu I remember this. Saya lihat orang itu masih pakai motor SMA-nya, membonceng istrinya yang hamil. Lewat di depan mobil saya. Lihat itu. So ingat orang-orang yang menghina itu, karena itu tanda itu orang-orang yang akan Anda lampaui nanti. Semua orang yang menghina Anda, itu Anda akan ingat nanti waktu Anda salib. Kalau Anda sikapnya lebih baik dari orang itu. Kalau tidak, Anda selevel dengan mereka. Iya. Iya Pak. Nah, setelah saya katakan ini, apa sikap Anda terhadap dua gadis tadi? Ya, saya sebenarnya pengen tetap berteman, Pak. Ya, nggak harus jadi seorang pacar atau kasih gitu, Pak. Good. Jadi lebih anggun, Iya. lebih penyayang Iya, kepada Pak. mereka. Good. Anda? Saya jadiin motivasi Pak. Super sekali. Jadi seperti apa keputusannya? Nggak bisa jadi dokter, jadi pendakwah, alhamdulillah. dukun. Pendakwah. Iya. Good. Sekarang saya tanya ini, dokter apa tugasnya? Melayani. Apa tugasnya? Menyebabkan, menjadi sebab dari perilaku baru yang menyehatkan, ya toh? Iya. Good. Ada gunanya nggak orang sehat badannya tapi sifatnya nggak? Tidak. Ya badannya sehat tapi suka minum Porstex gitu. Coba. Ayo. So, kalau gitu, apakah Anda membantu orang sehat jiwanya? Apakah juga dokter? Enggak. Iya. 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 Golden Ways. Iya, Pak. Dokter kan bukan hanya yang sekolah medis itu. Semua orang harus menjadi pengobat bagi duka sesamanya. Dan Tuhan menugaskan Anda sudah minta jadi dokter toh, jadi pengobat toh? Ya dilewatkan ke kampus Anda sekarang. Jadi syukuri. Syukuri Pak. Syukuri. Kalau jalan itu jalan Anda jalani dengan sebaik-baiknya, Tuhan tidak sampai hati Anda di jalan yang rendah, Anda ditinggikan. Amin. Tapi lihatnya adalah ikhlas nggak menjalani. Ini kuliah di situ toh? Iya, Ikhlas dijalani. Jalani. Good. Nanti jadinya apa tidak ada masalah, tapi jadilah motor yang kenceng sehingga yang menaiki Anda adalah pembalap formula. Iya toh? Kalau motornya lemah, Anda metalnya aluminium, tidak bisa dijadikan pisau. Jadi anak muda yang gagah, yang kuat, putuskan. Jadi pribadi yang mandiri. Iya. Good, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang sudah tenang, galaunya sudah hilang. Jadi benar Pak. Masih mau nanya lagi, masih mau nanya lagi.
Jadi benar dong kata-kata yang Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, tapi tidak memberikan apa yang kita inginkan. Saya mau luruskan ya, Tuhan memberi dua-duanya. Yang Anda butuhkan dan yang Anda inginkan. Karena Tuhan yang menaruh keinginan. Satu, Pak, Anda ingin jadi orang sukses sekali. Yes. Sebagai apa? Sebagai laki-laki kelihatan, Pak. Sudah. Anda ingin sukses sebagai apa? Sebagai pemimpin keluarga. Lewatnya lagi, lebih besar lagi. Sudah. Anda ingin jadi apa? Motivator. Jadi motivator. Good. Apa nama Golden Ways-nya? Oke, jadi motivator. Oke, sukses. Ya. Yeah. Sukses, amin. Very good. Kaya raya. Amin. Good. Nah, mau nggak Anda jadi orang kaya raya sebagai penari balet? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Tidak. Kurang anggun bagi laki-laki. Kurang. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya kalau tidak dilarang udah. Nah, sekarang. Jawabannya Anda tidak ingin jadi penari balet. Sekarang siapa yang membuat dia tidak ingin? Siapa yang membuat dia ingin? Itu Tuhan. Tidak ada orang dikasih keinginan lalu tidak diberikan kemampuan untuk mencapainya. Tuhan Maha Penyayang, tidak mungkin orang disiksa, dibuat ingin jadi presiden, tidak diberikan kualitas sebagai presiden. Itu. Sudah tenang? Galaunya sudah hilang? Sudah. Ya, setelah galaunya hilang, tenangnya sudah didapatkan, saya tambah lagi dengan bahagia karena ada hadiah untuk mereka berdua, Oppo Smartphone untuk Mas Angga dan juga Mas Kutron ya. Oppo Joy, Oppo Smartphone Joy sudah bisa Anda dapatkan, silakan dipegang. Selamat ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, Oppo Smartphone Joy sudah didapatkan, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Dan kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, masih banyak hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Skripsi jangan ditunda. Saya heran ada orang suka bertahun-tahun dibully soal skripsi yang tidak selesai. Lalu bilang, oh skripsi mah urusan kecil. Kalau kecil kenapa nggak kelar? Kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah bicara mengenai fokus. Karena biasanya mereka yang masih belum dewasa suka kehilangan fokus dan bingung harus fokus pada hal-hal seperti apa. Mohon bantuannya Pak Mario. Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terutama yang muda, lihat memes ini berikutnya ya. Anak muda yang smart berfokus pada yang penting. Kehidupan terasa cool dan damai saat urusan sekolah beres. Ya, anak muda itu paling stres karena PR-nya ditunda. Itu malas belajar, tapi anak muda itu smart sekali. Jarang belajar, tapi kalau belajar dipastikan orang tua lihat. Oke, pinter sekali. So, anak muda yang cool, mau cool itu dahulukan dulu belajar, selesaikan studi, skripsi jangan ditunda. Saya heran ada orang suka bertahun-tahun dibully soal skripsi yang tidak selesai. Lalu bilang, oh skripsi mah urusan kecil. Kalau kecil kenapa nggak kelar? So kalau gitu yuk fokus pada yang penting. Itu sebabnya dia anak muda yang smart. Kalau mendengar sesuatu yang tidak baik tentang dirinya oleh orang lain, katakan gini, ini penting nggak? Tidak, abaikan. Memang sakit rasanya, abaikan. Komentar itu menghina, langsung direct dan disebut nama Anda. Dengarkan, ini penting nggak? Tidak. Satu lagi, kalau saya gagal, orang ini akan biayai hidup saya nggak? Tidak, abaikan. Jadi anak muda yang mau hidupnya damai, memilih yang menjadi isi pikiran dan isi hatinya. Pilih yang baik-baik. Itu. Terima kasih Pak Mario, pertanyaan dari sudah diberikan. Sekarang saya kasih kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio memberikan pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan Bapak. Saya dari Jakarta. Yang mau saya sampaikan adalah kita sering khawatir kepada orang-orang muda terlalu cepat dewasa. Terlalu cepat dewasa. Iya, khawatir. Oke. Nah, tapi kita suka kagum
dengan orang-orang muda yang mampu menanggung beban yang sangat besar. Good. Pemimpin-pemimpin muda dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana sikap yang harus kita pilih dengan seperti ini? Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Begini, saya pernah baca begini, Pak Mario, mengikuti nasihat Anda untuk sukses itu butuh apa? Waktu. Setuju. Menuruti nasihat di Golden Ways untuk baik hidupnya, apakah itu butuh waktu? Setuju? Ya. Butuh waktu, good. Untuk gagal, butuh waktu juga enggak? Kalau Anda sukses pada umur 45 tahun, Anda sukses. Atau gagal, ini sukses atau gagal. Waktu yang digunakan sama. Good. It's not how long your life is, tapi how important your life is. Hidup itu bukan panjangnya, tapi pentingnya. Nah, Anda tidak bisa hidup yang penting kalau yang Anda lakukan tidak penting. Berikutnya. Siapa di sini yang ingin bisa melompati pohon kelapa? Kalau ingin, siapa ya? Angkat tangan yang ingin bisa melompati. Lihat tuh. Yang besar-besar Anda tidak berani inginkan. Kan menurut Anda tidak mungkin, kan sekarang. Ayo sekali lagi, siapa yang kalau bisa melompati pohon kelapa? Lihat tuh, keberanian untuk angkat tangan itu diperhatikan orang. Karena banyak di antara kita memilih jadi orang benar tidak kelihatan. Lalu membiarkan orang salah kelihatan. Di TV itu loh, yang debat-debat itu loh. Kan pendusta-pendusta kecil yang dikirim pendusta besar toh. Itu orang-orang salah, tapi yang tampil yang benar-benar nonton. Seperti kita, tidak kelihatan. So, tahu caranya melompati. Pramuka tahu. Ini loh, pramuka itu punya, ini simbolnya pramuka toh. Kelapa itu lompati tiap pagi. Tunas kelapa, Pak. Iya, setelah 15 tahun, berapa tingginya tuh. Berarti apa? Anak muda, latihan. Orang-orang yang kagum dengan keberhasilan orang tidak melihat latihannya, lalu iri dengan hasilnya. Kalau kita mau tumbuh jadi anak muda dan dewasa, tiru jeripaya orang untuk sukses. Bukan hanya berdoa seenak dia. Gitu. Super sekali Pak Mario. Dan yang tidak kalah supernya adalah bagaimana penonton atau fans dari MTGW, Mario Teguh Golden West ini tersebar di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Salah satunya akan mencoba berbicara langsung dengan Pak Mario. Kita akan mencoba berhubungan dengan Moskow, Rusia. Ada Mbak Ade Irma di sana yang siap untuk berbincang dengan Pak Mario. Selamat malam, Mbak Ade. Ya, selamat malam, Mas Yobram. Iya, Mbak Ade. Bisa mendengar suara saya dari studio? Iya, sangat terdengar dengan jelas. Good. Baik. Kalau gitu kita semua yuk say hello to Mbak Ade. Halo Mbak Ade. Halo Mbak Ade. Halo Pak Mario, salam super. Salam super. Apa kabar Moskow? Alhamdulillah, di sini kabarnya sudah musim terang sih, sudah musim panas. Sudah menjelang musim panas, musim semi sebenarnya. Super sekali, kami senang Anda sehat di sana. Ada yang bisa kami perhatikan atau ada yang Anda ingin tanyakan kepada kami di sini? Iya, ini tema hari ini adalah Tuhan, kapan aku dewasa? Begitu ya Pak ya? Betul. Iya. Saya sangat prihatin dengan yang ada siaran-siaran saat ini, itu film-film atau sinetron-sinetron yang menunjukkan kekerasan, kemudian saling mengejek sesama teman, membuli dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi tontonan anak yang saat ini seperti itu? Gitu. Super sekali Mbak Ade, terima kasih. Terima kasih Mbak Ade, guru sekolah dan orang tua Pak Mario. Oke, bully. Banyak sekolah tidak memperhatikan perilaku bully. Sudah pernah dengar toh? Sekolah yang gedungnya sangat hebat, penjagaannya ketat sekali terhadap orang luar, tapi kejahatan di dalam besar sekali?
Ya. Sekolah bayarnya mahal, belum tentu aman bagi anak-anak kita. So, guru, perhatikan perilaku bully, itu jelas sekali. Oke, bully biasanya anak-anaknya ukuran badannya seperti apa? Lebih besar dari anak umum, itu bully biasanya. Saya punya teman di SMA saya dulu di Chicago yang pekerjaannya mengejar anak kecil-kecil. Guru melihat, langsung mereka diskors, lihat. Jadi sebetulnya guru itu pencegah bully pertama kali. Bahwa anak-anak yang ukurannya besar, biasanya sekolahnya tidak pandai, itu ngerjain anak-anak kecil yang kurang vitamin tapi pinter-pinter. Itu saya dulu. Oke, bully. Apalagi perlakuan tidak senonoh oleh cleaning service-nya kepada adik-adik kita yang kecil dan masih belum tahu cara melaporkan kejahatan kepada mereka. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, guru, please guru, saya guru, lulusan IKIP Malang, lebih bertanggung jawablah bagi kedamaian murid kita. Perhatikan anak-anak besar yang bodoh-bodoh, yang mengganggu anak kecil-kecil yang pandai-pandai itu. Perhatikan orang-orang yang perilakunya tidak baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Menteri perhatikan, presiden perhatikan. Anak kecil itu kecil badannya tapi besar masa depannya. Jangan hanya karena Anda menikmati kedudukan sebagai pejabat lalu lupa bahwa Anda juga bertanggung jawab bagi keselamatan anak-anak. Itu. Super sekali Pak Mario. Mbak Ade, apakah masih tersambung bersama kami, Mbak Ade? Putus, oke. Baik, sekali kita berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan Mbak Ade, penonton MTGW yang tadi menelpon dari Moskow, Rusia, bisa cukup puas mendengar jawaban dari Pak Mario. Kami break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Ciri-cirinya orang mapan. Senyum, oke? Mengangguk pelan. Okay. Lo yang mengganggunya cepet. Iya. Hidup Ram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah tentang doa Pak Mario. Tuhan, kapankah aku dewasa? Itu kan topik kita di kesempatan kali ini. Lalu bagaimana kita yang belum dewasa, remaja-remaja ABG ini berdoa pada Tuhan agar bisa mendapatkan kedewasaan dengan baik, Pak? Terima kasih Mas Ilham. Yuk kita lihat doa saya waktu saya umur 6 tahun dulu. Mario kecil itu 6 tahun dan tidak pernah tua lagi. Yuk kita lihat nih. Tuhan, kapankah aku sepenuhnya dewasa? Kapankah aku akan berhenti melakukan kesalahan yang sama yang sudah ku tahu sebagai kesalahan? Kapankah aku belajar menahan bicaraku yang segera ku sesali dan yang mengusik kedamaian hati orang lain? Tuhan, bantulah aku mendewasa dengan anggun. Mohon bantulah aku terbebas dari perasaan tidak pernah selesai melakukan kesalahan ini. Dan bantulah aku untuk menjadi pribadi dewasa yang damai, mapan, dan elegan. Amin. Amin. Muda, mapan, elegan. Mapan itu bukan hanya karena sudah punya banyak barang. Mapan itu di hati lebih penting. Coba, apa ciri-cirinya orang mapan? Senyum, oke? Mengangguk pelan, oke? Lo yang mengganggunya cepet. Iya. Orang kecil. Tuh, satu lagi. Bila dia bilang dalam. Orang kecil ya, kemudian Anda menoleh tidak harus seluruh badan. Orang dewasa tidak begini. Orang dewasa itu menolehnya kepala saja. Dia tidak mau boros tenaga karena badannya sedang di sana. Ini. Lalu kalau dia mengendalikan yang di sana, tangannya yang menunjuk. Jadi di sana merasa diperhatikan. Waktu badannya kemari, kepalanya ke sana, tangannya kemari. Ini orang dewasa, sangat menguasai. Orang-orang mapan tahu, orang profesional tangannya jauh dari wajah. Anak-anak muda tidak dewasa kalau bicara banyak. Apa itu? Coba kalau Anda jual air mineral, aman nggak diminum? Aman? Nggak apa-apa diminum, minum aja. Itu mati yang habis minum nanti. Siap? Berarti kalau begitu, kontrol yang pertama adalah pada diri Anda. Tanda bahwa Anda mapan di hati, badan Anda juga mapan. Gitu.
Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways, dan juga ada banyak sekali hadiah yang bisa Anda dapatkan, baik yang datang ke studio maupun Anda yang menyaksikan program ini. Karena ada macam-macam yang bisa Anda mendapatkan hadiah merchandise dari Oppo smartphone ya. Antara lain kalau Anda mengirimkan sesuatu yang unik mengenai MTGW. Pak Mario bisa menjelaskan Pak, dikirim kemana? Yes, sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda punya foto atau video yang unik, tolong Anda kirimkan ke fans@mtsuperclub.com. Banyak anak muda yang tanya, Om, MT itu apa? Itu saya. So, kirimkan foto Anda atau video Anda, dan kita lihat nih sekarang satu video yang dikirimkan oleh Mas Ruven. Yuk, silakan. Salam super, Bapak Superku. Apa kabar? Bapak Superku, Pak Mario Teguh, ucapkan salam. Salam Superku, untuk kita semua. Hidup ini harus kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Berikanlah kualitas kasih sayang kita kepada sesama dan Allah. Ya, itu sudah mengirimkan ke fans@mtsuperclub.com. Kalau Anda juga punya video unik yang menarik ya, atau foto atau gambar yang berhubungan dengan acara ini di MTGW, di Mario Teguh Golden Way, silakan Anda kirimkan. Karena Anda akan bisa mendapatkan merchandise menarik dari Oppo smartphone. Tadi sudah didapatkan Pak ya? Yes. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya bisa kita masuk pada kesimpulan program ini Pak. Yes, Mas Wilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tadi Mas Ruven nyanyikan lagunya. Hidup ini harus hebat, kuat, besar, luas, bermanfaat. Yang sederhana itu sikapnya. Jadi jangan orang bilang, hidup ini sederhana. Jangan, hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana itu sikapnya. See? So, yuk kita lihat memes yang satu ini. Anak muda yang akan super sukses tidak suka menyalahkan orang lain. Dia bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Lihat ya, anak muda yang menyalahkan orang lain, perhatiannya kemana? Ke orang lain. Karena dia tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Anak muda yang super sukses bilang, ya kamu mungkin tidak suka kepadaku karena aku masih kurang. Ya, orang yang mengakui kekurangannya lebih segera mengubahnya menjadi kelebihan. Kalau dia hanya mengkritik orang kurang, dia itu, kapan positifnya? Ambil tanggung jawab pribadi. Tuhan tidak membiarkan Anda lahir di dunia dengan rencana gagal. Ingat itu, setiap orang punya rencana sukses. Nah, masalahnya setan tahu Anda direncanakan sukses. Dah, masih ingat pertanyaan saya? Apa yang dilakukan setan kalau tahu ada anak muda akan super sukses? Diganggu dengan kegalauan yang tidak ada gunanya, jatuh cinta dengan wanita yang penyiksa saja, atau laki-laki yang menjanjikan pernikahan nggak tahu kapan. Loh, ada yang tertawa sekali. Sudah lama berarti menunggunya. Oke, nah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang praktis yuk. Jangan bawa beban tidak perlu. Oke? Naik ini, perjalanan ini adalah perjalanan naik. Jangan bawa beban tidak perlu. Banyak diantara kita bawa bawaan sombong, bawaan malas, bawaan pengeluh, bawaan suka meratap, bawaan tahayul. Ada toh? Teh celup orang lain, teh celup, dia batu celup. Ayo, jangan bawaan tidak baik. Caranya meninggalkan bawaan, anak muda. Caranya meninggalkan bawaan, segera. Caranya meninggalkan bawaan, apa yang Anda lakukan? Cara meninggalkan bawaan yang terbaik adalah jangan dibawa. Sesederhana itu. Berarti Anda putuskan, kalau ada orang berkata tidak baik dan ini bukan bawaan yang baik, tinggalkan. Ada orang yang meragukan Anda,
tinggalkan karena salah satu keberhasilan yang paling indah adalah mencapai yang tadi diragukan orang. Salah satu yang mengibakan hati adalah orang yang dulu menghina Anda, datang sekarang memuji-muji Anda. Dan kalau Anda bersabar, Anda akan lihat itu. Karena Tuhan akan menghadiahi Anda dengan kebaikan kalau Anda bersabar di dalam keburukan. Lihat, tidak ada niat Tuhan kecuali memuliakan kita, maka apapun yang terjadi adalah untuk mendewasakan Anda. Dewasa bukan masalah usia, tapi masalah pengendalian. So, kendalikan apa yang boleh mengganggu Anda, apa yang boleh menjadi perhatian Anda. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Sudah bersama-sama kita selama 1,5 jam dalam program ini. Mudah-mudahan setelah Anda menyaksikan, Anda bisa menjadi dewasa dengan cepat, sehingga bisa sukses secepat mungkin. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, tentunya di Mario Teguh Golden Way.